Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga kompor meledak, sebuah rumah di kawasan Stadion Mandala, Jayapura, ludes terbakar. Berenang di bawah jembatan Merah Hamadi, seorang pemuda tewas terseret arus. 2 keluarga di Jayapura dan Merauke mendapat hadiah jutaan rupiah saat hari ulang tahun ke-34 SCTV. Kebakaran Sabtu lalu terjadi di wilayah permukiman penduduk di belakang Stadion Mandala, Kota Jayapura. Satu bangunan rumah milik keluarga Anderi ini hangus terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang ditinggal menyala oleh pemilik rumah dan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Pemilik rumah sempat berusaha memadamkan api, dibantu warga setempat namun tidak berhasil. Api malah semakin membesar. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam kebakaran Kota Jayapura dan 1 mobil tangki air diterjunkan ke lokasi kebakaran. Saksi mata Mayo Kadiwaru mengatakan pemilik rumah sempat membawa kompor keluar dari rumah namun terjatuh sehingga api langsung menyebar ke dalam rumah. Dia sambil masari carinya sampai kompor tapi tak lepas, jadi langsung dia meledak naik. Dia meledak naik, dia mau pegang kompor balari keluar terlambat. Jadi langsung terbakar dari perut belakang. Merah boleh ini. Dia perut belakang itu. Jadi itu saja. Jadi dia tidak ini dan dia lari, dia minta tolong. Tidak ada laki-laki di dalam. Jadi sudah langsung blok belakang terbakar. Dia terlambat berlari keluar. Jadi itu karena kompor ya? Iya, kompor saja. Jadi mereka lagi masak ya? Iya, dia lagi masak dan dia di dalam. Jadi saya mau masuk bawa air sama mau minum di luar. Jadi langsung dia ini bilang tolong. Kenapa tolong? Dia bilang tidak ada kebakaran. Aduh sudah langsung dengan dia mau angkat kompor balari sudah terlambat. Saat ini korban telah dievakuasi ke rumah sakit akibat luka bakar di bagian kaki. Sedangkan aparat kepolisian saat ini masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ari melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tubuh Yulianus Wakum, warga Kota Jayapura, akhirnya ditemukan tewas di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Sabtu lalu. Pria ini bersama 3 rekannya sebelumnya berenang di bawah jembatan Merah Hamadi. Namun diduga korban terseret arus kuat sehingga hanyut dan tenggelam. Rekan korban bersama warga setempat berusaha mencarinya namun tidak berhasil. Tim SAR yang mendapat laporan menyisir lokasi terakhir korban bersama rekannya berenang. Tim SAR akhirnya menemukan jasad Yulianus sekitar 5 km dari lokasi korban tenggelam. Kemudian salah satu dari mereka berenang, namun demikian korban ini tenggelam. Rekan-rekan yang lain sudah melakukan pencarian namun belum diketemukan. Kemudian mereka melaporkan ke kantor pencarian pertolongan Jayapura yang kemudian diaksi dengan menggerakkan 1 unit RIP dari dermaga kantor pencarian pertolongan Jayapura dengan 4 personel, kemudian disusul dengan 1 truk personel dengan peralatan perahu karet dengan 7 personel dari kantor pencarian pertolongan Jayapura. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kejadian ini adalah yang kedua dalam sepekan terakhir. Sebelumnya 4 orang anak terseret arus di lokasi wisata Pantai Holtekam. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang suami di Manokwari, Papua Barat, tega menembak istrinya dengan senjata api. Peristiwa terjadi di Kampung Dobut, Distrik Manokwari Selatan pada 22 Juli lalu.
Saat ini pelaku sudah ditangkap dan mendekam di tahanan Mapolresta Manokwari. Polisi saat ini masih meminta keterangan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sebelumnya mengajak korban memetik cabai. Di saat itulah pelaku menembak korban dari arah belakang. Beruntung nyawa korban selamat, ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua Barat. Menurut Kapolresta Manokwari, Kombes Rifadin Beni Simangunsong, antara korban dan pelaku sering cekcok masalah rumah tangga, sehingga akhirnya mereka pisah ranjang. Si pelaku adalah suaminya sendiri dengan inisial SS dan korbannya istrinya NS. Karena pada saat itu si suami ini sudah berpisah ranjang selama ini sama istrinya. Dan si istri itu tinggal di rumah anaknya. Nah, ada kanan kebongkar. Habis itu dari keluarganya membawa yang bersangkutan melaporkan ke Polsek, dibawalah ke Rumah Sakit Bayangkara. Puji Tuhan, yang bersangkutan selamat dan pelaku melarikan diri. Nah, dari tersangka ini ada 2 senjata organik yang kami amankan. Senjata yang digunakan menembak itu pada saat itu adalah yang ini, Moser. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata yang digunakan untuk menembak korban. Pelaku terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Mimika terus mengusut kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang di Komplek Perumahan SP3, Kabupaten Mimika. Polisi saat ini tengah memeriksa 18 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan akibat salah tangkap. Dalam waktu dekat, Polres Mimika akan mengumumkan para tersangka karena kasus penganiayaan ini dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Fajar Sadik menjelaskan dari 18 orang yang diperiksa, 2 orang diantaranya oknum anggota TNI dan pengacara. Sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 18 orang saksi termasuk dengan saksi korban. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kita juga sudah lakukan reposisi ya kemarin di TKP untuk mengetahui peran masing-masing orang. Ya. Dari hasil reposisi tersebut, kami kemudian melaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut, kami naikkan status kasus dari lidik menjadi sidik. Nah, sehingga kesepakatan bersama kami masih perlu meminta keterangan dari beberapa orang kaitan dengan pasca kegiatan reposisi tersebut. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kami tentunya dari Satreskrim akan segera setelah meminta keterangan dari keterangan tambahan tentunya kami akan kembali melakukan gelar perkara untuk menentukan dan menetapkan tersangka seperti itu. Upaya terakhir sempat ya sebelum kami melakukan reposisi itu dari pihak terlapor dan ada permintaan untuk dilakukan mediasi. Namun saat itu dari pihak korban tidak ada yang datang ya, sehingga kami menentukan bahwa memang kejadian ini akan terus kita lanjutkan sesuai dengan hukum. Kasus salah tangkap dan berujung penganiayaan sempat viral di media sosial bulan lalu. Dan kasus ini menjadi perhatian khusus Polres Mimika untuk mengungkap para pelaku. Kasus penganiayaan itu, korbannya seorang aparatur sipil negara yang dituduh mencuri motor pada 13 Juli lalu di Komplek Perumahan Regensi. Penganiayaan itu mengakibatkan korban mengalami luka cukup serius pada bagian bibir, wajah, dan bagian kepala. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tepat pada Sabtu 24 Agustus 2024, SCTV berulang tahun ke-34. Salah satu stasiun televisi tertua di Indonesia ini kembali menggelar program Baby Born, yaitu program kejutan bagi ibu yang melahirkan tepat pada tanggal 24 Agustus. Kali ini kejutan SCTV menyambangi wilayah paling timur Indonesia, yaitu Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan yang beruntung kali ini adalah pasangan berbahagia Niki Veronica Putri dan Taufikur Rahman. Niki melahirkan bayi perempuan sekitar pukul 1 dini hari di Rumah Sakit Katolik Dian Harapan, Waena.
Bayi perempuan ini diberi nama Elnauran Hafiza Gania Rahman. Sang ibu, Niki, sangat terharu bercampur bahagia melihat anak pertamanya lahir ke dunia dalam keadaan sehat dan normal. Namun, sang ayah tidak bisa melihat anak pertama karena masih berada di Kabupaten Nabire. Tentunya nggak nyangka ya bisa bareng ulang tahunnya sama adik. Semoga sukses selalu SCTV, jaya terus. Terima kasih banyak juga. Senang sekali sih Mas. Kebetulan cucu saya lahir dengan selamat, berbarengan dengan ulang tahun SCTV. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk SCTV. Dalam program kejutan Baby Born ini, SCTV memberikan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih SCTV, selamat ulang tahun yang ke-34. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, stasiun televisi SCTV juga memberikan kado ulang tahun bagi pasangan Sunaryo dan Bibiana Ware. Pasangan ini kembali mendapat karunia anak keempat yang lahir saat SCTV merayakan ulang tahun ke-34. Sejak pukul 10 malam, Bibiana bersama suaminya bergegas datang ke Rumah Sakit Umum Merauke karena Bibiana sudah merasakan sakit pada bagian perutnya. Dan tepat pada pukul 00:13 waktu Indonesia bagian timur, Bibiana melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3,8 kg dalam kondisi sehat dan normal. Kegembiraan pasangan Sunaryo dan Bibiana Ware ini semakin lengkap ketika tim Baby Born SCTV datang dan memberikan sejumlah paket perlengkapan bayi dan uang biaya persalinan sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih SCTV, selamat ulang tahun ke-34. Atas kegembiraan ini, pasangan Sunaryo dan Bibiana Ware memberikan nama anak keempat mereka dengan nama Muhammad Surya Masgawe. Isa Maulana dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Warga adat Malin Anim Sabtu lalu kembali berunjuk rasa. Mereka berkumpul di lingkaran Brawijaya, Libra, Merauke. Mereka kembali menyuarakan ketidaksetujuan pada proyek strategis nasional pengolahan tebu yang dibangun di lahan milik mereka. Menurut mereka, investasi pemerintah tersebut justru akan membawa sengsara bagi warga adat. Mereka juga menyesalkan sikap pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena selama ini tidak pernah berkomunikasi dan melakukan sosialisasi terkait rencana tersebut. Warga tiba-tiba kaget melihat sejumlah alat berat sudah berada di kawasan Kimam dan sekitarnya. Yang sedang kami sampaikan ini adalah evaluasi investasi yang hari ini mengambil tanah ulayat masyarakat adat Makleu sampai distrik Okaba yang masuk dalam wilayah adat Mayobodol. Demikian. Jadi kami mendesak pemerintah dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami mendesak agar bagaimana caranya investasi itu harus dicabut. Karena masyarakat mulai dari Kondo sampai Digul atau yang terhimpun dalam wilayah adat Mayobodol tidak pernah setuju tentang investasi ini dia masuk. Ya, dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian dengan sengaja memasukkan alat berat tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya evaluasi atau sosialisasi terhadap masyarakat yang punya tanah-tanah adat itu. Masyarakat kaget. Ini yang membuat kami resah sebagai masyarakat asli Malin Anim, mulai dari Kondo sampai Digul. Kami mempertanyakan, kenapa bisa ada alat-alat berat yang dalam skala besar? Dan ini baru terbukti. Selama ini tidak pernah ada investor yang mendatangkan alat berat dengan jumlah banyak, sampai ratusan. Makanya kami rasa, apakah ini memang dengan sengaja didatangkan untuk memusnahkan kami sebagai orang asli Papua, dalam hal ini orang Malin. Sehingga hari ini kami melakukan orasi. Kami mau menyampaikan bahwa tanah Malin yang hari ini sudah berjalan sekitar 2.000 hektar atau sekitar 2 kilo, kami mau menyampaikan bahwa pemerintah stop, hentikan
proses investasi yang ada hari ini, yang sudah berjalan beberapa kilo ini. Saat ini sekitar 2.000 hektar lahan di kawasan Kimam sudah mulai digarap pemerintah. Warga adat Malin Anim berharap pemerintah mempertimbangkan kembali proyek pembangunan pabrik tebu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan atlet dari 3 provinsi di wilayah Indonesia Timur mengikuti kejuaraan nasional bola voli zona 7 memperebutkan Piala Kapolri. Kejuaraan voli yang digelar selama sepekan itu berlangsung di Gedung Olahraga Cendrawasih, Jayapura. Kejuaraan itu diikuti oleh Papua sebagai tuan rumah dan para peserta lain datang dari provinsi Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Wakapolda Papua Brigjen Patrice Rudolf Renwarin mengatakan turnamen sebagai wadah untuk mencari bibit unggul serta untuk meningkatkan prestasi atlet. Kapolri Cup, turnamen bola voli Kapolri Cup yang dilaksanakan nanti setiap tahun akan dilaksanakan, tentunya kami berharap bisa memberikan kontribusi di dalam menerbitkan ataupun kita bisa mempopulerkan atlet-atlet kita khususnya dari tanah Papua untuk bisa berkecimpung di dunia voli nasional. Ini tentunya harapan kita semua, termasuk kami pimpinan di Polda Papua yang menyelenggarakan turnamen. Pertandingan bola voli dimanapun yang dilaksanakan di Jayapura ataupun di Papua akan banyak penggemar baik penonton maupun pemainnya. Wakapolda berharap voli ke depan dapat menjadi salah satu olahraga yang digemari oleh seluruh masyarakat Jayapura, khususnya di tanah Papua. Diharapkan lewat kejuaraan ini dapat melahirkan bibit unggul atau atlet bola voli yang dapat mengikuti ajang nasional dan internasional sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. KPU Provinsi Papua Selatan bersama tim sukses balon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan saat ini tengah mempersiapkan proses pendaftaran. Namun terkait keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu tentu mengubah peta pencalonan dalam pilkada mendatang. Untuk itu KPU Papua Selatan akan mengikuti peraturan KPU terbaru yang mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas parlemen atau threshold dari angka 25% menjadi 6 hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% kursi dan mengacu pada putusan MK nomor 60 tahun 2024, maka perolehan suara sudah tidak 25% lagi, tetapi 10% suara sah mengacu pada DPT Provinsi Papua Selatan. Nanti sebentar dalam pemaparan nanti dilihatkan jumlah DPT plus dengan 10% suara sah. Ya, jadi sekali lagi dengan putusan MK nomor 60 maka tadi 25% berubah menjadi 10% suara sah. Saat ini, jika mengacu pada pemilu legislatif yang lalu, jumlah pemilih di Provinsi Papua Selatan sekitar 360.000 pemilih. Sehingga jika mengacu pada keputusan MK, maka parpol hanya membutuhkan 36.000 suara sah pileg untuk mendaftarkan calon gubernur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa Wanyanti.